Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa atau konsep limit itu. Hmm. Nah, hmm. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep limit. Apa itu limit dan bagaimana penggunaannya akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Jadi, silakan teman-teman untuk mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik ya. Baik, sebelum kita masuk dalam materinya, teman-teman saya ajak untuk mengikuti sebuah aktivitas Desmos. Dalam aktivitas tersebut, teman-teman akan diajak untuk memahami dan mempelajari secara visual bagaimana konsep limit itu digunakan dan bagaimana konsep limit itu ada. Jadi silakan teman-teman untuk mempause video ini dan mengakses aktivitas Desmos itu yang tersedia pada deskripsi dari video ini. Silakan. Baik, saya lanjutkan ke dalam materinya. Apa tuh konsep limit itu? Suatu fungsi atau f(x) untuk x mendekati c akan memiliki nilai limit jika dan hanya jika limit f(x) untuk x mendekati c dari kanan, positif di sini menunjukkan dari kanan, akan sama dengan limit f(x) untuk x mendekati c dari kiri. Atau limit kanannya itu akan sama dengan limit kirinya. Sehingga apabila nilai limit kanan itu sama dengan L dan limit kirinya itu akan sama dengan L, maka limit f(x) untuk x mendekati c itu sama dengan L. Untuk memperdalam atau di sini ada istilah mendekati. Sebenarnya apa tuh mendekati itu? Untuk memahami konsep mengenai mendekati ini, teman-teman perlu mengingat apa yang dimaksud dengan garis bilangan. Misalnya di sini saya berikan sebuah garis bilangan, lalu pertanyaannya adalah bilangan berapakah yang paling dekat dengan 0? Di sini 0 di sini ya. Untuk bilangan yang dekat dari 0, untuk sebelah kanan itu ada 1, sebelah kiri itu adalah negatif 1. Lalu bagaimana apabila saya perkecil untuk skalanya? Di sebelah kanan tidak lagi 1 ya, tapi menjadi 0,5 dan sebelah kirinya menjadi negatif 0,5. Apabila saya perkecil lagi, di sini bukan lagi 0,5 tetapi 0,002. Di sini juga bukan lagi negatif 0,5 tapi negatif 0,002. Nah, pendekatan ini merupakan mendekati. Kalau dalam hal ini adalah mendekati 0. Di sini mendekati 0 dari kiri dan di sini mendekati 0 dari kanan. Lalu bagaimana penggunaannya? Penggunaannya di sini akan kita bahas pada slide selanjutnya, yaitu dalam hal menentukan nilai limit fungsi dengan menggunakan tabel nilai. Misalkan di sini ada sebuah soal, tentukan nilai dari limit fungsi x ditambah 2 untuk x mendekati 1. Di sini kita buat tabelnya, ada dua baris x dan fx. Untuk x-nya karena mendekati 1, di sini kita tuliskan 1. Kemudian ada pendekatan dari kiri atau limit kirinya, yaitu mendekati 1 dari kiri, yaitu ini ya. Kemudian mendekati 1 dari kanan ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita hitung nilai fx-nya. Bagaimana menghitung nilai fx-nya? Kita substitusikan nilai x-nya di sini masing-masing
ke dalam fungsi X-nya atau fx-nya. Kita tahu untuk fx-nya adalah X plus 2 dari sini ya. Kita tuliskan X plus 2, lalu kita substitusikan masing-masing nilai X-nya. Di sini kita mulai dari limit kirinya. Limit kiri atau X mendekati 1 dari kirinya terlebih dahulu. Yaitu 0. 0 di sini kita substitusikan. X-nya kita ganti 0, jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi kita di sini isi 2. Selanjutnya X-nya adalah 0,9. Kita gantikan nilai X-nya dengan 0,9, sehingga kita peroleh 0,9 ditambahkan dengan 2, yaitu 2,9. Selanjutnya untuk kita tuliskan di sini dalam nilai fx-nya. Selanjutnya adalah untuk X 0,99. Kita substitusikan 0,99 ditambah 2 sama dengan 2,99. Kita tuliskan di sini 2,99. Yang terakhir adalah 0,999. Maaf, ini maksud saya 0,999 ya. Kita substitusikan sehingga diperoleh 0,999 ditambah dengan 2 diperoleh 2,999. Kita tuliskan di sini. Langkah yang sama kita lakukan untuk limit kanannya atau X mendekati 1 dari sebelah kanan. Kita peroleh untuk nilai X 1,001 yaitu 3,001. Untuk nilai X 1,01 yaitu 3,0101. Kemudian untuk nilai X 1,1 yaitu 3,1. Untuk nilai X sama dengan 2 yaitu ini 4 ya harusnya. Selanjutnya kita hitung lagi. Kalau kita perhatikan di sini nilai pendekatan dari kiri, pendekatan 1 dari kiri ini akan mendekati nilai dari 3, yaitu ini 2, kemudian 2,9, kemudian 2,99, kemudian 2,999. Begitu juga yang dari sini, ini 4, kemudian 3,1, kemudian 3,01, kemudian 3,001. Ini akan mendekati 3 dari kanan. Kita peroleh karena nilai limit X plus 2 itu untuk X mendekati 1 dari kiri, atau limit kirinya itu sama dengan 3 dan limit kanannya itu sama dengan 3, maka limit X plus 2 untuk X mendekati 1 itu sama dengan 3. Mungkin berikut untuk pembahasan dari mengenai konsep limit dan bagaimana penggunaannya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan dapat dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih dan telah menyimak dan semoga membantu.